Ya. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Johan. Selamat pagi, Evan. Matthew. Selamat pagi, Tajud. Selamat pagi, keluarga Lagu. Selamat pagi, Robert Tanur. Pagi hari ini boleh bertemu kembali secara virtual. Selamat pagi, dokter ya. Ya, suara kalian agak bergema, Oh, bergema. Oke. 1, 2, 3. Oh, ini mungkin masalah sinyal. Ya, suaranya ada kadang. Ya.
Suaranya udah masuk soundcard itu bang. Oh, tetap. Suaranya sorry. Cek 1, 2, 3. Sudah masuk bang, sudah mantap. Oh Ya, oke. Puji Tuhan, suara saya terdengar dengan jelas. Oke. Halo Matthew. Matt? Iya, Matthew. Halo Angela. Mbak. Iya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bertemu kembali secara virtual. Sekalipun mungkin kita hampir jarang ketemu satu sama lain, tapi dengan menyalakan video dan bertatap muka melihat yang ini hari ini pakai baju ini, yang hari ini pakai ikatan rambut begini, terus Kaicut masih gelap-gelap. Cahayanya kalah. Biasa pakai laptop. Kalau pakai laptop beginilah nasibnya. Ya, tapi cahaya di wajahnya akan terus tetap terlihat, Kak. Iya. Ya. Karena ada jendela di belakang. Oh, mujur jua. Jendela. Mujur jua. Ya, untuk saudara-saudara yang lain ya mungkin sedang sambil mempersiapkan diri ya. Ya rindu sekali saudara-saudari kita yang mungkin hanya ketemu 1 kali seminggu dan itu ketemunya cuman secara virtual. Kalau boleh dan tidak keberatan, boleh dinyalakan videonya supaya satu sama lain boleh saling melihat, saling ketemu kayak gitu, supaya kita boleh merasakan temu kangennya sekalipun kita hendak ketemu secara fisik seperti itu. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh beribadah, datang kepada Tuhan, dan kita mau memberikan setiap pujian kita, penyembahan kita, bahkan kita berikan telinga kita untuk kita dengar-dengaran akan kebenaran firman-Nya. Dan ya ini waktunya saudara dan saya boleh semakin mengalami Tuhan, mengalami terobosan demi terobosan yang Tuhan sudah siapkan untuk saat ini kita alami dan nikmati. Yes God, mari kita datang kepada Tuhan. Yes Lord. Sorgawi, bersyukur untuk anugerah-Mu, bersyukur untuk kasih setia-Mu yang kami nikmati dalam hari-hari kami, Bapa. Sungguh kami boleh melihat kasih setia-Mu itu yang nyata, Tuhan, dalam hidup kami.
Tidak pernah sedetik pun Engkau ingkar atas setiap janji yang sudah Engkau tetapkan buat setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Sungguh Tuhan, kami mau belajar melihat sama seperti mata Tuhan melihat. Kami mau belajar mendengar sama seperti murid yang siap untuk mendengar guru, mendengar, lebih lagi mendengar Bapanya berbicara. Kami mau berikan Tuhan pada pagi hari ini roh, jiwa, dan tubuh kami untuk boleh dipimpin dan diajar oleh Engkau. Dan kami nikmati setiap kemenangan kami bersama dengan Engkau Bapa. Yes Lord, lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami. Yes Lord. Yes God. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Setia dalam hidup kami, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
ajaib rancangan-Mu Bapa dalam hidup kami. Yes, God. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian, amin, bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Yes, Engkau ajaib Tuhan. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Ya, Engkau ajaib Tuhan. Jalan-jalan-Mu yang tak terselami itu yang membuat kami boleh semakin terpaut dengan Engkau Tuhan. Ya, yes God. Yes God. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi kita nyatakan Engkau Allah yang besar. Yes, Engkau ajaib Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Engkau. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Yes. Haleluya. Ya Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera itu yang Kau sediakan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami sungguh percaya bahwa rancangan-Mu lah yang terjadi Tuhan dalam hidup kami. Kami mau terus Tuhan arahkan hati kami, arahkan pikiran kami untuk kami boleh terus Tuhan mendengar arah-arahan-Mu Tuhan, kemana kami harus melangkah, apa yang harus kami lakukan. Dan ya Tuhan, kerinduan kami lewat segala hal yang boleh kami kerjakan, Engkau Tuhan berkenan Tuhan.
Yes God, terima kasih Bapa. Dan kami katakan hanya bagimu-lah Tuhan segala hormat, segala pujian. Engkau yang terbaik, Engkau yang layak Tuhan menerima setiap pujian dan sembah dari anak-anak-Mu, dari gereja-Mu, dari umat-Mu. Mari kita nyatakan tepuk tangan dan sorak-sorai kita yang terbaik buat Allah kita. Ya, ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ayo bangkit berdiri yuk, saudara-saudari yang ada di rumah. Katakan bersukacitalah senantiasa dan Tuhan Yesus kita baik. Katakan sama kiri kananmu ya. Yes God. Yes. Ya Allah yang perkasa. Bukan dengan kuat gagahku, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu, rangi jawabanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Yes. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun
melewati badai, kita nggak takut, kita nggak ragu, karena Yesus tinggal di dalam kita. Yes, ajaib Kau Tuhan. Yes God. Yes. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, ya hanya Kau yang layak ditinggikan. Say ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Engkau ajaib, tak terbayangkan. Yes, say, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Ya, Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, ya memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yesus, kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Berkemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya berikan kesempatan jikalau ada jemaat Tuhan, rekan-rekan sekalian yang rindu untuk berbagi atau bersaksi tentang kebaikan Tuhan, dipersilakan. Apakah ada? Ada. Kalau belum ada, kita mau
Siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan dan kebenarannya. Mari saudara, buka hati, buka pikiranmu untuk Rohnya boleh memperbaharui kita lewat firman, lewat kebenaran yang akan dinyatakan. Yes God. Shenara kata.
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Kau Allah yang besar, sungguh mulia, sungguh ajaib pengorbananmu Tuhan. Lebih lagi kami mau hidup dalam-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib Bapa. Terima kasih, terima kasih. Yes God. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Yes God. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah. Saya selanjutnya serahkan kepada hambanya. Tak terselami Sungguh Mari masuk lebih lagi di dalam hadirat-Nya Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Bapa yang dahsyat, Allah yang sangat mengasihi kami, yang sudah berkorban segala-galanya, datang sebagai manusia dan mati di kayu salib untuk menebus firman-Mu bahwa upah dosa adalah maut, harus ada darah yang tercurah Tuhan, dan hanya darah anak domba, darah-Mu sendiri yang menjadi manusia, hanya itu saja yang layak Tuhan, supaya firman-Mu dibalas dengan firman-Mu, firman-Mu digantikan dengan firman-Mu, tidak ada perkara yang lain. Dan ya Bapa, kami yang sudah lebih dulu masuk Tuhan di dalam anugerah-Mu dan belas kasihan-Mu itu ya Bapa, kami sungguh bersyukur ya Bapa, bukan karena kami lebih baik, bukan karena kami lebih mulia, lebih hebat, lebih pintar daripada manusia yang lain, tapi semata-mata oleh karena anugerah-Mu ya Bapa di surga. Dan masih banyak perkara Tuhan hari ini yang belum kami pahami, tetapi dengan kasih-Mu, dengan setia-Mu Bapa, Engkau menjagai kami gereja-Mu Tuhan. Lebih daripada apa yang dapat kami pahami hari ini Tuhan, Engkau sudah merancangkan yang sempurna Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima sepenuh sempurna berkat-berkat rohani itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Bapa, saat Tuhan memberi kami waktu untuk kami tinggal tetap di dunia ini pada saat-saat ini Tuhan, mari Tuhan yang berbicara kepada kami, kepada gereja-Mu ya Bapa, supaya kami sungguh Tuhan mengerjakan tepat seperti apa yang Engkau rancangkan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang men-sharing Tuhan kebenaran firman pada pagi siang hari ini, mari Tuhan yang urapi pakai hamba jadi alat-Mu ya Bapa. Demikian juga semua kami jemaat-Mu ya Bapa, supaya bukan suara manusia yang kami dengar, tetapi firman Kristus yang kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, puji Tuhan kita bisa kembali beribadah pada pagi siang hari ini ya. Sebentar ya Bapak Ibu, saya minta HP saya. Enggak ini aja. Sorry. Ya, jemaat Tuhan, kita hari ini merenungkan satu perkara di dalam Tuhan Yesus. Yang boleh ditampilkan slide-nya itu ya. Ini amanat agung. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, sebelumnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, tadi kita sama-sama menaikkan pujian, kita katakan Allah kita perkasa, Allah perkasa. Saya waktu kita sama-sama menaikkan pujian, mudah-mudahan gitu, mudah-mudahan kita bisa bikin cemburu roh yang lain gitu kan. Itu mereka anak-anak Tuhan itu luar biasa, mereka memuji-muji Bapa di surga. Wah, mudah-mudahan kita bisa bikin cemburu gitu ya. Tetapi motivasi kita untuk kita bersorak-sorai bagi Tuhan bukan supaya ada yang cemburu, bukan ya. Tetapi supaya sungguh kita full hati mempersembahkan, betul-betul kita katakan bersorak, Bapa Engkau perkasa, Tuhan Yesus Engkau perkasa. Amin. Iya, Bapak Ibu saudara-saudariku jemaat Tuhan, saat kita katakan Allah perkasa, Allah perkasa, bukan hanya perkara Bapa itu bisa menenggelamkan pasukan Firaun waktu mengejar bangsa Israel. Bukan hanya perkara itu. Bukan hanya dahsyatnya Tuhan waktu Dia bisa ciptakan yang tidak ada menjadi ada, wah gitu ya, menjadi terang, menjadi bintang-bintang alam semesta. Bukan hanya itu. Tetapi keperkasaan Bapa waktu Yesus mati di kayu salib. Terus Tuhan Yesus karena Dia sudah jadi tumbal dosa, Dia jadi dosa, Dia teriak kepada Bapa di surga, Eloi, Eloi, lama sabaktani, Bapakku, Bapakku, mengapa Engkau tinggalkan aku? Tuhan Yesus hancur hati.
Ada hamba Tuhan yang katakan Tuhan Yesus mati bukan karena apa-apa, tapi karena dia patah hati di kayu salib. Bapaknya tinggalkan dia. Bukan hanya perkara kehabisan darah, tapi bapaknya tinggalkan dia. Terus Bapa di sorga, dia itu kekasih, entah bukan kekasih jiwa lagi ya, kekasih roh, nggak ngerti gimana itu Bapak Ibu Saudara. Harus dia tinggalkan Yesus Kristus. Dia berpaling sampai Tuhan Yesus teriak Eloi, Eloi lama sabachthani. Saya memahami keperkasaannya Bapa Allah kita itu pada saat itu, saudara. Coba kalau dia nggak mau, hancur bumi, hancur kita semua. Ngapain Tuhan Yesus yang hancur seperti itu? Tapi dia sabar karena kasihnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya untuk hancur di kayu salib. Bapa sangat mengasihi dan dia tahan sekali. Waduh, kalau saya untungnya bukan. Kalau saya sudah hancurin bumi itu, ngapain kayak gitu kan ya? Ngapain bumi kayak sampai anak saya hancur kayak gitu. Tapi Allah kita perkasa. Allah kita perkasa. Tuhan Yesus dia patah hati, hancur hati ditinggalkan Bapaknya. Tetapi itu penundukan dirinya, dia serahkan semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudariku, saat kita dengarkan perkara ini, itulah Injil. Kalau kita memahaminya dan mengimaninya, katakan puji Tuhan, karena itu anugerah Tuhan. Banyak orang yang bilang, cerita apa itu? Tapi waktu kita, walaupun kita nggak lihat kejadiannya, itu perkara roh semuanya. Tetapi semua anak-anak Tuhan yang mendapatkan pengalaman rohani yang sama mengatakan tepat seperti itu. Entah dia mau mau Derek Prince kah, mau Joseph Prince kah, apa semuanya. Walaupun kita beda bahasa, beda tempat, beda orang tua, lahirnya di mana, beda waktu, beda generasi. Tapi waktu kita dapatkan pengalaman rohani seperti ini, kita berkata hal yang pas sama tentang Eloi, Eloi lama sabachthani. Sampai kita bilang, Bapa engkau perkasa, Allah engkau perkasa. Amin. Jadi Bapak Ibu saudaraku, ya kalau kita praise worship, ya tadi saya bilang aduh sayang ya, bukan sayang, pengen gitu ya, coba bikin walaupun kita pakai Zoom, mudah-mudahan nanti ada ya kolaborasi antar tubuh Kristus di Kota Palangkaraya lagi, bikin acara sorak-sorai lagi gitu ya, kita semuanya bersorak-sorai rayakan Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, tetapi yang lebih penting ya bukan hanya sorak-sorainya, mari lihat hari ini saya dan engkau harus ada sikap yang seperti itu di hati saya dan engkau. Kalau belum, kasih Bapa begitu besar, mari datang kita alami perkara-perkara itu. Itu disiapkannya. Waktu kita masuk dalam perkara itu, semua sudah nggak ada apa-apanya yang lain. Kita cuma bilang, makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan gitu ya, luar biasa. Jadi masih ada, bukan selesai hari ini ya Ibu Nina ya. Nanti ada komsel, ada saat teduh sendiri-sendiri. Ayo kesempatan, ada ibadah, kesempatan di situ kita sorak-sorai, menyatakan, Tuhan, bukan mau bikin cemburu orang, bukan mau bikin cemburu iblis gitu ya, ngapain? Apalagi kalau mau bikin cemburu gereja sesama tubuh Kristus. Enggak, kita mau senangkan hati Bapa, kita puas, Bapa puas gitu. Kalau Bapa sih pasti puas ya, karena darah Yesus. Bapa nggak pernah menghitung kita berdasarkan puji-pujiannya nggak sungguh-sungguh, nggak pernah. Ukuran Bapa untuk kita itu darah Yesus, titik, selesai di situ. Nggak ada yang bilang, ini nyanyi, ini gereja ini fals, ini gereja ini nggak sungguh-sungguh, gereja ini sambil gini gitu, macam nggak ada. Ukuran Bapa kasihnya itu enggak untuk kita darah Yesus. Nah, kita yang mengasihi, memahami kasih Bapa, nah ini yang belajar terus. Ya, jemaat Tuhan, itu sharing bagi berkat. Hari ini kita mau kembali diteguhkan untuk perkara ini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Waktu kita dengarkan perkara ini, Bapak Ibu saudaraku, apakah ini perkara yang luar biasa? Tuhan bilang, pergi, jadikan semua suku-suku bangsa, semua. Waduh, ke Batam aja saya belum pernah, terus terang. Apalagi Singapura gitu ya. Mau ke jalan-jalan kemana aja belum pernah, ke Papua aja belum pernah saya kan gitu kan. Ini mau pergi ke suku-suku bangsa katanya. Tapi ini perintah Tuhan Yesus.
Apakah kita bilang, wah Tuhan terlalu mustahil itu bagiku gini. Memang gak ada mustahil bagimu, tapi bagiku apa? Tuhan bilang pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita gereja Tuhan yang diberi kesempatan hidup setelah kita lahir baru, ada tugas ya, dan ini menjadi tugas saya dan engkau. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Bagaimana caranya? Ya kita sama-sama. Ya kita ke slide berikutnya lah ya, sebelum kita ke Kisah Para Rasul 1 tadi. Kita ke Amanat Agung dulu. Amanat Agung, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya ini saya mungkin salah ingat tapi dulu Pendeta Eka Anugrah Adi, Sekretaris Sinode GKKD sekarang, kalau nggak salah ingat beliau tuh begini, waktu beliau dapat kesempatan untuk jalan-jalan ke Yerusalem, ke sana ya, terus beliau itu masuk ke satu rumah yang waktu itu beliau katakan, nah di sini di ruangan ini Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Kalau gambar yang saya ambil ini mungkin gambar Last Supper ya, makan malam terakhir mungkin ya. Tapi kira suasananya seperti itu. Sambil ngobrol, enggak khotbah yang kayak pakai mic begini, oh tunjuk-tunjuk, enggak. Terus ngomongnya itu ke murid-muridnya. Jadi kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah gitu. Tuhan Yesus ngomong begitu. Tapi dengan otoritas penuh, dengan maksud yang penuh. Kalau maksud itu dengan niat, bukan hanya sekedar tahu ya, hafal ayatnya. Matius 28 ayat 19 sampai 20 gitu ya. Bukan hanya sekedar hafal ayat, tapi dengan niat yang penuh. Tuhan bilang, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu gereja Tuhan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saya membayangkan waktu Petrus dan kawan-kawan mendengar apa yang disampaikan Tuhan Yesus, mungkin belum terbayang. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, suku bangsa muridku. Iyalah, nanti kami kerjakan gitu. Belum terbayang situasi yang akhirnya misionaris itu ada yang kesana dibunuh, waduh temannya dibunuh, gantikan, harus ada yang gantikan, sampai seperti itu. Sampai ada yang ke Borneo sini masuk dari Kalimantan Selatan, ada yang ke Tanah Toraja, ada yang ke Tanah Batak, ada yang kemana. Kalau katanya Nomensen itu misionaris ketiga ya kalau nggak salah ya, sudah atau kedua ya, yang misionaris pertamanya dibunuh. Nggak kapok-kapok orang dari Eropa sana, kirim lagi, sudah mati misionaris pertama. Itu dampak perintah Tuhan Yesus. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan hanya sekedar pergi ke sana nanti kita PA-kan. Hati-hati kan gitu ya. Mulai dari Eropa sudah di sana terbiasa makan keju, tidur di sini suasana ada 4 musim. Datang ke Indonesia hanya 2 musim kemarau dan musim hujan gitu kan ya. Sudah harus menyesuaikan musim lagi, bahasa lagi nggak bisa. Mending kalau belum ada waktu itu bahasa Indonesia kayaknya ya. Belum ada bahasa persatuan. Langsung harus ke bahasa suku. Harus belajar bahasanya, harus belajar budayanya. Mungkin kalau orang Eropa senyum artinya begini, tapi kalau kita di tempat lain kita senyum orang tersinggung. Nah, kalau kita jalan kita tunduk, mungkin kesannya kita pikir hormat, ternyata di tempat lain kalau kita tunduk artinya cuek. Kan banyak perbedaan-perbedaan. Tuhan cuma bilang pergi, jadikan semua bangsa muridku. Tapi ternyata waktu proses pergi ini banyak hal yang harus dikerjakan oleh utusan-utusan ini. Nah tetapi apakah kapok sampai mati pun mereka nggak kapok-kapok? Yang siapa ya? Yang penginjil di Borneo kalau nggak salah, Kalimantan, yang akhirnya karena dia utusan yang keberapa, ya kalau sekarang misalnya dari Indonesia Jakarta ke Eropa lah, ke Belanda kan rasanya sekitar lupa ya 18 jam atau bagaimana sekian lah, nggak sampai 20 jam gitu ya. Dulu katanya 3 bulan kapal laut. 3 bulan. Nah terus jadi waktu utusan misionaris yang kesekian kalinya datang, kemudian dia sakit di sini, kemudian dipanggil lah, dikirim surat dari badan pengutusnya.
entah suratnya berapa lama sampai. Pulang kamu ke sana, biar dirawat di sana. Pikirannya misionaris ini begini, kalau saya pulang, kemungkinan besar saya mati di tengah jalan. Karena 3 bulan, kemungkinan besar saya mati di tengah jalan. Ngapain saya mati di tengah jalan? Mending saya mati di sini saja, walaupun sakit. Mungkin dia bisa klaim, Tuhan, udahlah boleh bilur-bilur Yesus di kayu salib, saya sudah sembuh. Tapi yang pasti dia mau kerjakan perintah itu. Bapak Ibu Saudaraku, karena apa semua kok orang kayak gila-gilaan. Rasul Paulus, dia bilang urusannya keluar masuk penjara, dianiaya, kapal karam, apa semua. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jemaat Tuhan, kita, saya dan engkau hadir hari ini di bumi, kita paham sekali bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus kita sudah diciptakan baru, yang lama sudah berlalu. Dan kita sudah, masa depan kita pasti berkat-berkat rohani sudah tersedia sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terus mau ngapain lagi kita tinggal di sini? Mau bikin dosa? Kan enggak ya. Tapi Tuhan masih suruh kita hidup, jangan bunuh diri gitu ya. Nah, tidak ada perkara yang lain selain melalui panggilan saya dan engkau, kita kerjakan misi ini, amanat agung. Masing-masing kita punya panggilan yang spesifik. Itu tugas gereja ya, bukan tugas pendeta, tugas gereja. Gereja itu kumpulan orang-orang yang percaya ini. Kita harus saling dukung satu dengan yang lain. Nah, ini amanat agung. Puji Tuhan. Oke, selanjutnya kita baca dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul ayat yang pertama sampai pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ayat 1, Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan katakan ini kepada rasul-rasul. Tidak mungkin dibilang rasul kalau mereka belum percaya. Mereka percaya Yesus, mereka kenal Mesias, Yesus adalah Mesias. Nah, tetapi Tuhan katakan, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kemudian ayat yang ke-6, perikop Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Puji Tuhan. Jadi dikatakan bahwa Yesus yang naik, yang kamu kesaksikan ini naik ke sorga, akan datang. Nanti pada saatnya Tuhan akan datang kembali. Saya berharap, kita semua berharap saat Tuhan datang kembali, kita ditemui sebagai pekerja-pekerja yang melakukan tugas kita, ya,
bukan copy paste. Copy paste pekerjaannya Pak Robert saya kerjain, terus main tiru-tiru pekerjaan, enggak. Masing-masing kita ini sudah punya panggilan. Saudaraku, kerinduan saya, kerinduan kita semua saat Tuhan Yesus datang nanti, Tuhan enggak ketemu kita lagi nganggur-nganggur, lagi malas-malasan, tapi ini hambaku memang lagi ngerjain apa yang saya perintahkan. Ini bukan urusan pendeta, diakon atau apa, enggak, saudaraku. Ini urusan orang percaya. Jadi orang percaya, Tuhan akan datang. Di ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kita dengarkan, lihat bagaimana setelah Tuhan berikan amanat agung, murid-murid masih belum ngapa-ngapain. Apalagi Tuhan bilang jangan kemana-mana dulu sampai kamu menerima Roh Kudus itu. Jangan kemana-mana. Nah, terus di ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa, otoritas, power. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, Tuhan katakan ini kepada orang-orang percaya, bahkan kepada rasul-rasulnya. Dikatakan kamu akan. Berarti waktu itu mereka belum. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita paham jadinya kenapa Rasul Paulus itu kayak orang gila, kesana kemari, kerjanya hanya masuk keluar penjara, sudah mau dibunuh nggak takut, pergi lagi ke daerah situ. Terus ada misionaris yang datang ke sini, datang ke Borneo, dipanggil karena sakit malaria, bilang enggak, nah daripada saya mati di jalan mending saya mati di sini, kan gitu. Biar aja sudah sakit, pokoknya saya tetap melayani di sini. Ya kok kayak orang apa? Ternyata kuasa seperti ini bukan hanya kuasa untuk mengusir setan, bukan hanya kuasa untuk membangkitkan orang mati, tapi juga kuasa, dia berkuasa atas menguasai dirinya. Daripada semua, kok ini hidup saya seperti ini, enggak ada urusan. Ya, dia itu betul-betul meniru apa yang Tuhan Yesus sudah contohkan di kayu salib, walaupun tidak ada yang layak untuk kita manusia ya, seperti Tuhan Yesus. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Jadi mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada perintah yang Tuhan perintahkan kepada saya dan engkau. Kita nggak dipanggil, ayo paling rohani sudah kalau kamu bisa jadi pendeta di gereja. Berarti saya yang paling rohani dong. Nggak ada urusan. Tetapi Tuhan katakan, pergi jadikan semua bangsa murid. Mau pendeta kayak mau bukan pendeta, kayak mau diakon kayak bukan diakon. Urusannya adalah pergi jadikan semua bangsa murid. Amin. Ya, dan ya kita mau ambil bagian. Terus bagaimana caranya? Murid-murid waktu dengar perkara itu, terus gimana caranya gitu ya. Tuhan bilang jangan keluar Yerusalem sampai kamu menerima Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa itu. Waktu murid-murid dipenuhi kuasa, akhirnya mereka nggak tahan lagi. Mereka mau, ya sudah Roh Kudus yang pegang kendali, saudaraku. Mereka mau ke sana. Kalau dunia sih, saya mau ke sana karena saya ada pekerjaan. Sudah ada di sana luar biasa sumber daya alamnya. Saya mau ke sana. Semuanya karena perhitungan-perhitungan itu. Tetapi murid-murid Tuhan bergerak bukan karena faktor-faktor daya tarik alam atau pesona-pesona dunia. Mereka bergerak karena ada Roh Tuhan yang menggerakkannya. Kadang-kadang ini yang sulit dikomunikasikan mungkin dengan orang tua, dengan keluarga besar. Pak, saya mau ke sana kan ya. Ngapain kamu ke sana? Pak, saya mau kerja begini kan. Ngapain kerja begitu? Coba lihat abangmu itu, nah sudah jadi direktur situ. Ikut sana perusahaannya kan gitu kan. Kamu itu bikin susah, belum tentu dapat kerjaan apa semua. Ya, tapi kita harus hormat orang tua ya, hormat ini. Tapi berdoa. Kasih setia Tuhan, jalan-jalannya Tuhan, tidak ada kuasa yang dapat menghalang-halanginya. Hari ini mungkin saya dan engkau tidak paham gimana ya. Kalau misalnya kemarin kapan Bang Obed sharing mau mulai pelayanan pelajar, gimana caranya lagi ya. Saya ini sudah karyawan, pulang ngantornya jam segini lagi kan ya, gini.
Ya terus waktu mungkin masuk masa pandemi, gimana nanti ya gereja sudah jarang ketemu lagi gini-gini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa hal yang tidak kita ketahui saat ini mungkin tidak lebih parah dari apa yang dialami oleh rasul dulu, murid-murid yang mula-mula. Waktu Tuhan bilang pergilah jadikanlah semua bangsa murid, semua suku bangsa kayak apa? Beli tiketnya aja belum tentu bisa kan. Pakai bahasa-bahasa yang lain gimana. Tetapi waktu Roh Kudus turun, semua dikerjakan. Perkara-perkara ajaib. Dulu ada penginjil, saya nggak tahu kabar beliau sekarang. Namanya Pak Karel gitu ya. Ya, beliau dulu ketua geng lah ya tahun 70-an di Jakarta, katanya menguasai wilayah Sarinah Tanah Abang katanya gitu ya. Beliau pernah kesaksian di kampus kami di Bandung. Jadi suatu saat waktu dia sudah dipulihkan, berjumpa secara rohani dengan Tuhan Yesus, kemudian dia menjadi pelayan Tuhan, kemudian dia disuruh, kamu harus pergi memberitakan Injil di Amerika. Dia cuma bengong, ke Amerika, bahasa Inggris saja saya nggak bisa kan ya, gimana ke Amerikanya, beli tiketnya aja dari mana kan gitu ya, pokoknya disuruh Tuhan, kamu pergi ke Amerika melayani kan ya, bingung. Nah akhirnya ada satu orang kaya berat mungkin ya, orang kaya berat di Amerika yang mengundang Pak Karel, entah dengar dari mana kisahnya kan ya, diundang Pak Karel, kaget dia kan ya. Langsung akhirnya bagaimana saya mau perginya, pokoknya kamu sampai di bandara di Jakarta, tiket disediakan, kamu akan diantar sampai di Amerika, ada yang jemput kamu, pokoknya kamu nanti tinggal taunya khotbah saja di sini kan. Ya sudahlah, akhirnya dia bawa diri saja, nggak ngerti bahasa Inggris saja nggak bisa. Ternyata di sana ada perkumpulan orang-orang Indonesia yang sudah disiapin. Waktu beliau melayani di sana, ya dia pakai bahasa Indonesia khotbahnya, ada yang menerjemahkan ke bahasa Inggris, ya sesuai kebutuhan di sana. Selama pelayanan beliau di sana, kemudian kejadian anaknya konglomerat itu berenang, kemudian kejadian mati di kolam renang. Pak Karel dipanggil, doakan. Jadi Pak Karel datang, doakan anaknya dibangkitkan oleh Tuhan Yesus gitu ya, melalui Pak Karel ini. Sampai akhirnya si konglomerat ini disebutkan waktu itu menjadi salah satu donatur untuk pelayanan gereja-gereja. Ya, nggak tahu siapa ya, tetapi begitu kisahnya. Sudah Pak Karel balik lagi ke Indonesia. Gitu. Kalau sudah Roh Tuhan yang bertindak, tidak ada yang mustahil, amin. Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu Saudaraku. Saya juga bingung misalnya sekarang ini, kok terus mau gimana kan? Bukit Lumut kayak apa? Belum lagi mau ke Pulang Pisau, nanti gini gimana? Satu hal yang harus ada di hati saya dan engkau, perintah Tuhan itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Mungkin kita bilang, waduh itu nggak terlalu gimana-gimana lagi di hati kita. Tetapi ini agendanya Tuhan. Ini rencananya Tuhan. Bagian saya dan engkau, kita memberi diri, saudaraku. Ya harus memberi diri, karena tawaran dunia ini banyak sekali godaan, bukan cuma godaan ya, banyak sekali hal-hal yang kelihatannya masuk akal. Iya, urusan pekerjaan, teman hidup, pindah lokasi, tinggal di mana, jenis usaha banyak. Tetapi mari kita melekat dengan hatinya Tuhan. Ya yang paling terselubung sih pindah pelayanan. Yang paling terselubung, nggak betah di sini. Saya nggak bilang kalau ada yang mau pindah silakan aja. Silakan. Tapi nggak betah di sini. Itu kayaknya bagus yang di sana ya. Hati-hati jemaat Tuhan. Semua tubuh Kristus. Jangan hanya enak pindah-pindah gitu. Tangkap yang dari Tuhan. Kalau memang Tuhan bilang, hei pindah kamu, pindah tinggalkan GKKD Palangkaraya itu, pindah ke GKKE misalnya kayak gitu kan, atau GKK atau apapun singkatannya. Kalau memang itu suara Tuhan, lakukan saudaraku. Jangan tanggung-tanggung, itu nanti saya dukung gitu ya. Tapi kalau hanya karena ini gini, nanti gini-gini, ya makanya kita belajar hari ini ya. Itu yang paling tersamar. Kalau misalnya urusan, di sana gajinya banyak, di sini sedikit. Nah, mungkin bilang, saya rohani, saya pilih yang gajinya sedikit. Atau saya mau gajinya banyak supaya saya bisa memberkati. Tapi kalau sudah urusan pelayanan, kesannya sama-sama rohani,
tadi kita awalnya begitu ya. Awalnya hati harus betul-betul kita memuliakan Tuhan, Allah perkasa, Allah perkasa. Saat tidak ada lagi hati yang terpesona akan Tuhan itu, nah terus kita mau terpesona dengan siapa sehingga kita mencari-cari hadiratnya lagi, sehingga kita mau dengar suaranya lagi, sehingga kita mau takluk lagi. Ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam berbagai di setiap zaman ada tantangannya sendiri-sendiri. Jangan jadikan alasan dulu tantangan kita hari ini masa pandemi lebih susah daripada sebelum pandemi. Tidak bisa jadi alasan. Ada Roh Kudus, kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apakah saya yang khotbah ini yang paling stabil? Oh mungkin jangan-jangan yang paling tidak stabil. Saya kan hanya pelayan saja gitu ya. Ya saudara-saudaraku, sama-sama kita murid-murid Tuhan memberi tubuh kita menjadi persembahan yang hidup. Tuhan bilang kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Kamu akan jadi saksiku. Nah baru disitulah program misionaris itu muncul karena ada gerakan Roh Kudus. Bukan karena Rasul Petrus, Rasul Paulus mau kerjakan, enggak. Karena ada gerakan Roh Kudus. Puji Tuhan. Kemudian kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai yang keempat, itu di slide berikutnya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya. Jadi ayat yang pertama katakan ketika tiba hari Pentakosta. Kalau kita ditanya hari Pentakosta itu hari apa? Hari pencurahan Roh Kudus. Loh, kenapa di Alkitab bilang ketika tiba hari Pentakosta? Padahal pencurahannya belum terjadi. Ya, Pentakosta ini budayanya orang Israel. Kalau dilihat di Perjanjian Lama, setelah 7 hari Sabat, 7 kali 7 49, hari yang ke-50, nah itu yang disebut hari Pentakosta. Jadi waktu bangsa Israel mau merayakan hari Pentakosta ini, nah ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya. Nah ini bukan orang yang tidak percaya. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Yang mengalami ini kepenuhan Roh Kudus di ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Yang mengalami ini adalah orang-orang percaya. Jadi mungkin ada yang nanya, loh kalau orang percaya kan tidak ada satupun roh yang dapat mengaku Yesus Tuhan kalau bukan Roh Tuhan, Roh Kudus. Berarti kan kita sudah percaya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di sini ada satu hal yang disebut maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Waktu mereka penuh dengan Roh Kudus, terus terjadilah kisah 1 ayat 8 tadi. Mereka menjadi orang-orang yang sudah tidak memikirkan diri sendiri nanti gini. Yang penting misi Tuhan, hati Tuhan dikerjakan. Amin. Hari ini saya dan engkau, waktu kita bilang Tuhan aku mau mengerjakannya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Lebih daripada kerinduan kita itu memang sudah programnya Tuhan. Tetapi Tuhan ngasih tahu caranya, harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah jadi jemaat Tuhan, di ayat yang pertama katakan gini, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya. Nah waktu saya lahir, orang tua saya Kristen. Saya lahir agama Kristen gitu ya. Ya kalau orang tua enggak mungkin anak saya lahir kita bikin rumah Bhinneka Tunggal Ika. Enggak ya. Saya lahir dari keluarga Kristen, orang tua saya Kristen. Tetapi apakah saya langsung jadi orang percaya? Enggak. Sampai saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jadi saya lahir dari keluarga Kristen, orang tua saya Kristen.
Tetapi sampai saya mengerti Injil, saya mengerti siapa Yesus, kemudian saya mengundang dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya jadi orang percaya, saya menjadi murid Kristus, saya lahir baru. Amin. Nah, kemudian satu tahap lagi setelah saya jadi orang percaya, nah ini statusnya tadi orang percaya, Tuhan bilang kamu akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada satu tahap lagi kita katakan, oh Tuhan, aku mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi tidak berhenti sampai menjadi saya orang percaya. Kalau sampai orang percaya, ya akhirnya kita tidak dengan penuh kuasa mengerjakannya. Mungkin kita kerjakan pelayanan, tapi hati masih kok berat sini, masih mau ngerjain ini, masih ini. Tidak penuh seperti itu. Masih banyak bertolak belakang dengan kehendak hati. Waktu kalau kuasa Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Sehingga kamu mengerjakan perkara-perkara itu. Jadi ada tahap-tahapan lahir, kemudian lahir baru menjadi orang percaya, setelah lahir baru kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ini yang kita pelajari hari ini. Jemaat Tuhan, waktu Tuhan katakan pergi jadikan semua bangsa muridku, tapi jangan keluar dari Yerusalem dulu sampai Roh Tuhan turun. Hari Pentakosta mereka terima Roh Kudus. Amin. Jadi saya dan engkau kita rindu untuk kita mau menjadi alatnya Tuhan. Tapi dengan menjadi orang percaya, kita nggak bisa terobos perkara-perkara yang dahsyat itu. Kita harus ambil bagian, menerima apa yang sudah Tuhan siapkan bagi saya dan engkau. Kemudian kita membaca dari Lukas pasal yang ke-11, mari di slide berikutnya. Kalau saya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka sebagian besar hidup saya enggak tunduk kepada Roh Tuhan. Saya masih bergumul dengan keinginan keakuan saya. Tetapi waktu murid-murid Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus, mengalami kepenuhan yang di Kisah Para Rasul 2, terus dari sejak itu mereka mengerjakan amanat agung itu. Terus bagaimana kita akan menerima Roh Kudus itu? Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa, manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini Tuhan katakan ini anak-anaknya. Ya kalau anak-anaknya kan berarti orang percaya. Orang percaya, tapi kalau anaknya minta, sudah statusnya orang percaya. Kalau anaknya minta Roh Kudus, Bapa di sorga akan memberikan. Itu pemberian yang baik setelah Tuhan Yesus Kristus minta Roh Kudus. Tuhan Yesus bilang, lebih baik saya pergi kepada Bapa supaya Roh Kudus diutus kepada kamu. Tapi bukan hanya sekedar ada roh tinggal di dalam kita, tetapi menguasai, memenuhi hidup saya dan engkau orang-orang percaya. Amin. Jemaat Tuhan, agenda kebangunan rohani bukan karena ada orang-orang yang punya hati memberi hidupnya luar biasa, enggak, semuanya itu agendanya Roh Kudus. Waktu kita, Tuhan pakai aku Tuhan untuk menjadi alatmu, itu saja cukup.
selanjutnya biar Roh Kudus yang kendalikan. Bukan karena, saya nggak bisa ke sana, saya terbatas melakukan ini. Hati, ya kalau sudah hati manusia ini sudah diserahkan Tuhan, saya mau menyerahkan hatiku, hidupku, terserah Tuhan. Nah perkara itu, amin. Jemaat Tuhan, mari dimulai dari kita mengagungkan Bapa. Waktu kita praise worship, betul-betul kita menikmati Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau Allah yang perkasa. Mulai dari perkara-perkara itu, saudaraku. Kekaguman akan Tuhan. Waktu kita berdoa, waktu kita, ya apapun yang kita kerjakan, kita betul-betul menikmati hadiratnya Tuhan. Ya, banyak mungkin yang kita rasa kurang atau apa, tapi ada Roh Tuhan yang pegang kendali untuk semuanya ini. Roh Kudus sekarang sedang mempersiapkan mempelai bagi Yesus Kristus, gereja yang dewasa, saya dan engkau, dan masih banyak lagi yang harus dipanggil. Dan untuk menerobos perkara-perkara yang luar biasa di dunia ini, harus orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jemaat Tuhan, kita mendengar firman Tuhan pada saat ini. Mari katakan kepada Bapa, berikan kami, berikan aku, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Mungkin kita nggak sepenuhnya mengerti gimana kalau kita sudah kepenuhan, tapi minta kepada Bapa di sorga, minta dengan penuh pengucapan syukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, jadi mengapa saya sharing ini? Ya karena kita ada tugas yang harus dikerjakan oleh GKKD Palangkaraya, oleh kita sebagai bagian tubuh Kristus di kota ini, di generasi ini punya tugas. Dan apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus saya lakukan ya Bapa di sorga, masuk biar kita dipimpin oleh agendanya Roh Tuhan. Mungkin banyak, bukan mungkin lagi ya, pasti banyak keterbatasan. Tetap waktu Roh Dunamos itu, Roh yang dahsyat itu memenuhi hidup saya dan engkau, tidak ada lagi yang menjadi batasan. Ya. Jadi mari saya dan engkau mengerti perkara ini, kita dengar suara Yesus Kristus, kita katakan Tuhan penuhi gerejamu Tuhan, penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Satu pesan yang terakhir beberapa hari ini saya dengar juga waktu kita PD Jumat kemarin. Boleh slide yang selanjutnya Andre. Terakhir. Warning gitu ya. Satu hal diingatkan. Ya kalau saya diingatkan berarti saya lah juga saudara-saudaraku. Jauhkanlah kesombongan dalam melayani. Kesombongan yang saya maksudnya itu merasa sudah berusia, sudah berpengalaman dalam pelayanan. Oh saya sudah dari Bandung dulu memuridkan, memberitakan Injil kan ya. Sekarang sudah berapa ya, 20 tahunan saya pelayanan masih tetap setia di sini kan ya. Jadi tahulah caranya nanti kalau mau buka ini gini, kalau mau akan begini. Kelihatannya rohani, kelihatannya alim gitu ya. Ternyata perkara ini bisa ada di dalam hati, dan ini juga muncul di hatinya imam-imam kepala dulu yang menyalibkan Tuhan Yesus, di hatinya orang-orang Farisi yang merasa hidup mereka lebih saleh daripada orang-orang yang lain, yang orang-orang Saduki yang merasa lebih menyelidiki Taurat daripada orang-orang yang lain. Ya walaupun memang bagus kalau saya dan engkau sudah lama di pelayanan, tetapi jangan ada kesombongan. Tetapi kesombongan ini bukan bicara enggak, kita enggak menyombongkan diri kok kepada gereja yang lain, bukan itu. Tetapi hal ini, Yohanes 3:8 katakan, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Saat saya dan engkau kita dipimpin oleh Roh Kudus, memang kita rasa waktu Roh Tuhan sedang pimpin kita, tapi kemana dia mau bawa saya dan engkau, mau seperti apa kita mengerjakan pelayanan, kita enggak punya ide, karena memang semuanya idenya Roh Tuhan.
Jadi kalau karena pengalaman, karena saya sudah berusia, saya sudah cukup lama dalam pelayanan, saya sudah tahu lah harusnya begini. Oh kalau Kota Palangkaraya itu seperti ini. Oh itu yang saya maksud kesombongan. Jangan. Ada Roh Kudus, angin bertiup kemana ia mau. Roh Tuhan bebas bergerak, dia yang punya agenda. Engkau mendengar bunyinya, kita lihat kegerakan dia. Iya ini, iya gini. Kalau saya dengarkan, Tuhan suruh saya mengerjakan ini. Terus harus begini caranya, harus begini. Hati-hati. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Bagaimana Tuhan mau membawa engkau mengerjakan pelayanan itu. Jadi ya bukannya jadi udah blow on aja gitu kan. Jadi enggak tahu apa-apa. Bukan saudaraku. Kita ada cara Tuhan bekerja melalui kehidupan anak-anaknya masing-masing. Ya, saya diingatkan belakangan hari ini, jangan sombong, jangan angkuh. Oh Tuhan, rasanya enggak angkuh. Pada saat kita bilang rasanya enggak angkuh, nah disitulah keangkuhan. Rasanya saya cukup rendah hati, nah disitulah justru kesombongan. Waktu orang sudah merasa saya rasanya rendah hati deh, waduh, itu sudah indikasi bahwa dia sudah sombong. Terus kalau misalnya, aduh rasanya saya sombong, ya sudahlah, kalau sudah rasa sombong, sudah bertobat aja gitu ya. Tapi kalau sudah rasa rendah hati, sombong itu ya. Nah jadi Roh Tuhan yang punya agenda, mari saya dan engkau cari wajah Tuhan. Tuhan bagaimana ini, bagaimana ini. Jadi nggak ada jalan buntu, amin. Nggak ada jalan buntu di dalam rancangannya Tuhan. Dia kok yang sudah ada di ujung sana, kita kan masih gitu ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, begitu ya. Saya selalu pakai analogi itu. Firman Tuhan pelita, nah kalau pelita kan hanya menerangi sekeliling kan ya. Waduh nanti anak saya Andreas nanti kuliahnya gimana, nanti pelayanannya gimana, nanti pergaulannya gimana kan. Nih pelita nggak bisa lihat sampai jauh ke depan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita nggak tersandung ya kalau kita pakai firman Tuhan. Kita bisa lihat di sekeliling. Tapi untuk yang kita belum lihat, kita percayakan Roh Tuhan. Masa depan pasti sudah sempurna. Tuhan sediakan. Amin. Gereja Tuhan, puji Tuhan. Terakhir, God bless you. Mari Bapak Ibu Jemaatan, kita mau berdoa, kita mau merendahkan diri. Haleluya. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Ya Tuhan, ya Bapa kami di sorga Tuhan, tiada perkara lain yang dapat kami berikan kepadamu Bapa, karena semuanya kami terima daripadamu Tuhan. Satu perkara yang dapat kami berikan adalah kami berikan hidup kami, hati kami Tuhan. Kehendak bebas kami serahkan takluk kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Raja kami yang kami sembah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu, kami dengarkan firman-Mu, dan kami katakan kami paham, kami mengerti isi hati-Mu ya Tuhan, dari firman-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa ada Roh Kudus yang siap sedia untuk memimpin, menuntun kami anak-anak-Mu, sehingga bagi kami tidak akan pernah ada jalan buntu saat kami tinggal di dalam Tuhan.
dengan caramu sendiri Tuhan, Engkau akan membawa kami dalam hidup kami, dalam panggilan kami, di dalam rumah tangga kami, di tengah-tengah jemaat, juga di tengah bangsa, di tengah generasi kami ini ya Bapa di sorga. Mari Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan atas dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, generasi saat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, jika Tuhan mendapati ada kesombongan, Tuhan, keangkuhan di dalam hati kami yang merasa kami tahu bagaimana seharusnya melayani, sehingga kami mulai menilai cara saudara-saudari kami, oh itu tidak benar, tidak becus cara melayani, Tuhan, kami minta ampun. Jika kami tahu juga bahwa kami tidak maksimal untuk kami melayani Engkau Tuhan dalam panggilan kami, Tuhan, kami minta ampun Tuhan jika kami tidak serius. Mari Roh Kudus tolong kami Tuhan. Dan satu perkara kami berdoa hari ini, ya Bapa, berikan kami Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus memenuhi kami Tuhan, sehingga apa yang Tuhan janjikan dalam Kisah 1 ayat 8 itu Tuhan, kalau Roh Kudus turun atas umat orang percaya, maka kami akan menerima kuasa itu ya Tuhan, supaya sungguh selanjutnya kami menjadi saksi-Mu Tuhan di Yerusalem, Yudea, sampai ke Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya serahkan ke Pak Obed. Ya, shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan ya, diberkati dengan firman-Nya ya, diingatkan kembali kita ya, dengan kuasa Tuhan yang sudah kita terima ya, Roh Kudus, untuk kita pergi. Satu sih yang saya tangkap ya, benar waktu mulai pelajar ya, saya bingung gitu ya, nggak tahu harus bagaimana sambil bekerja. Apa yang saya tangkap ya, Tuhan yang butuh hati ya, taat dan percaya ya, bagian Tuhan yang akan mengerjakan. Selama kita memberi diri, taat dan percaya, Tuhan pasti akan bekerja luar biasa. Dan itu memang cara Tuhan gitu ya. Seringkali cara kita berbeda jauh ya. Apa yang kita pikirkan bukan seperti yang Tuhan pikirkan. Tapi itu yang kita belajar saat kita mau memberi diri ya, taat dan percaya, Tuhan pasti akan bekerja luar biasa. Amin. Amin ya, semangat ya. Untuk banyak pekerjaan Tuhan yang saya tangkap, firman Tuhan pasti benar bahwa ladang sudah menguning, hijau, tuain banyak tapi bekerja sedikit. Ayo kita minta Tuhan ya, untuk Tuhan tambah-tambahkan pekerja. Puji Tuhan, amin. Ya, untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang baru bergabung, pertama kali beribadah di via Zoom ini, kami ucapkan selamat bergabung. Kalau ada yang baru pertama hadir, ya seperti yang belum ada ya, ya selamat beribadah semua rekan-rekan yang ada ya. Merindunya ya, minggu depan kita semua boleh menampilkan video ya, supaya kita lama nggak bertemu ibadah secara offline, tapi kita bisa walau dengan online saling bertatap muka gitu ya. Mungkin kalau tidak ada kesulitan gitu ya. Ya, kita mau dengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Ya, untuk persembahan syukur, persembahan khusus dan persepuluhan atau lainnya boleh diserahkan ke bendara gereja atau ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 8600117522 atas nama Ibu Hotnida Kristina Sihite ya, atau mau diserahkan langsung ke saudara kita Mama Jo boleh ya, boleh dihubungi langsung. Berikutnya untuk jadwal pelayanan ya, untuk pelayanan keluarga setiap hari Sabtu jam 7 malam masih via online ya, via Zoom ya, bagi rekan-rekan yang sudah berkeluarga atau punya mungkin saudara yang berkeluarga boleh ya. Nah, diinfokan nanti linknya boleh dibagikan ya. Juga yang profesi
setiap hari Rabu jam 6:30 malam, online masih via Zoom. Mahasiswa setiap hari Sabtu jam 5 sore, offline ya di Sekre, dan ada juga online-nya. Pelajar setiap Selasa jam 16.30 ya, offline juga ada online-nya di rumah Andre ya. Dan anak-anak hari Minggu jam 7.30 online ya. Kita dukung ya, semua boleh terlibat di pelayanan ada. Walaupun masih banyak yang online, kita rindu, kita tetap semangat ya. Jangan karena kondisi membatasi kita, tapi kita mau lihat pekerjaan Tuhan lewat pelayanan online ini bisa meluas gitu ya. Yang terakhir, iya, tetap berkhidmat dan menerapkan protokol kesehatan ya, dimanapun kita berada, bekerja, kalau ada yang juga studi walaupun belum masuk sekolah dan kuliah, kita tetap berkhidmat dan menerapkan protokol kesehatan ya, dan tetap bersukacita karena hati yang gembira adalah obat. Itu saja mungkin pengumumannya. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saudara, saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Yes, God. Ya, dengan hati yang terus bergelora dan bergetar, kita mau mengerjakan panggilan Tuhan, amanat agung. Seberapa lama pun saudara dan saya sudah di dalam Tuhan, sekalipun firman Matius 28:19-20 ini terus dikumandangkan, hati kita tidak jemu-jemu untuk terus mengerjakannya sampai seluruh bumi mengalami Tuhan, sampai seluruh bumi mengenal dan mendengar Injil. Kita mau terus mengerjakannya dengan antusias, saudara. Yes. Sambil menaikkan pujian ini, bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala hormat. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Ya, Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidup.
segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya. Tuhan, hanya bagimu Yesus, hanya bagimu segala hormat dan puji-pujian dari kami umat-Mu. Hanya bagimu ya Bapa, Engkau layak terima segala hormat, Engkau layak terima segala puji-pujian Tuhan. Karena kami milik-Mu Tuhan, Engkau sudah bayar lunas Tuhan, kami milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk darah kudus yang tercurah itu yang diperhitungkan bagi kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Selalu ada alasan bagi kami untuk bersyukur tiap-tiap hari kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan dalam generasi kami. Tuhan, mari bangkitkan, mari pulihkan gereja-Mu Tuhan. Kami mau mengalami kasih yang mula-mula itu Tuhan. Kami mau mengalami Tuhan dari perkara-perkara yang kami tahu kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Tetapi ada Roh Kudus yang akan pimpin kami Tuhan untuk kami mengerjakannya Tuhan. Bapa, kami berdoa mari Tuhan yang pulihkan hati kami, dijauhkan, tahirkan hati kami dari segala keangkuhan dan kesombongan yang kami menganggap talenta-talenta karunia-karunia rohani kami sudah cukup dewasa, sudah cukup matang. Bapa, kami mau merendahkan diri Tuhan. Bapa, pimpin kami supaya yang kami kerjakan tepat seperti yang Engkau mau ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat Roh-Mu yang memimpin gereja-Mu, saat Roh-Mu yang memimpin hidup kami, maka tidak ada perkara-perkara yang dapat menghalang-halangi. Saat anak-anak-Mu, saat umat-Mu bertindak ya Tuhan, untuk nama Tuhan dipermuliakan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan untuk gereja Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami sungguh percaya bahwa Bapa Engkau pegang kendali atas segala satunya. Engkau sedang merancangkan dan mengerjakan satu perkara yang dahsyat Tuhan, seturut dan kehendak hati-Mu. Mari Tuhan yang membajak, yang mengerjakan semua hati kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mau Tuhan kembali memperhatikan mezbah penyembahan kami Tuhan di dalam hidup kami Tuhan masing-masing, dalam keluarga rumah tangga kami Tuhan, supaya sungguh tidak ada mezbah-mezbah yang lain yang dibangun dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus Kristus, hanya bagimu saja ya Bapa kami. Kami berdoa mari lawatan yang baru, pujian penyembahan true worshiper itu melanda dan memenuhi gereja-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan yang merestorasi Tuhan semua kehidupan kami Tuhan, kehidupan penyembahan kami Tuhan kepadamu ya Bapa, supaya sungguh Engkau menikmati Tuhan saat anak-anak-Mu Tuhan, saat umat-Mu Tuhan hidup bernafas Tuhan, menaikkan kekaguman akan Engkau ya Bapa tiap-tiap saat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, mari Tuhan lawatan baru terjadi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan yang sama seperti Tuhan Yesus, Engkau yang memporak-porandakan semua para pedagang-pedagang yang ada dalam rumah-Mu ya Tuhan. Demikian juga Tuhan membersihkan Tuhan gereja-Mu, membersihkan hati kami Tuhan dari segala perkara-perkara yang sia-sia Tuhan, dari segala perkara-perkara Tuhan yang tidak memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, nyatakan Tuhan dari rumah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh senang Tuhan saat kami ada dalam pengajaran Tuhan, bahkan saat Engkau mengajar kami Tuhan, kami sungguh sukacita karena kami tahu Tuhan Engkau mengerjakan yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sama seperti Bapa Engkau yang membersihkan semua carang-carang yang tidak berbuah supaya kami berbuah lebih banyak, supaya kami berbuah lebih lebat lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
Bapa, kami berdoa untuk kondisi bangsa negara kami dalam hari-hari ini, untuk wilayah-wilayah yang menghadapi cuaca yang ekstrim Tuhan, di berbagai tempat di Jakarta Tuhan, di wilayah-wilayah yang lain di Jawa Tuhan, bahkan di bagian yang lain Indonesia Tuhan yang mengalami banjir, tanah longsor. Tuhan, kami berdoa ya Bapa, mari Tuhan pertolongan daripada Tuhan, penghiburan, perlindungan, kekuatan, kesehatan itu bagi orang-orang yang tertimpa Tuhan bencana, mereka yang sedang mengungsi Tuhan. Bapa, kami berdoa, hiburkan mereka, proteksi yang daripada sorga, itu yang menjaga kesehatan mereka, kekuatan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya sungguh hak-hak mereka sebagai warga negara itu dengan caramu sendiri itu sampai kepada mereka ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa juga untuk masalah-masalah bencana yang terjadi Tuhan, ke banjir Tuhan, kami berdoa karena kesalahan manusia, oleh karena membuang sampah sembarangan atau apapun itu Bapa, Tuhan kami minta ampun. Kami berdoa ya Tuhan supaya sungguh semua masalah ini selesai Tuhan, air surut Tuhan, sekalipun ada cuaca-cuaca ekstrim ke depan Bapa, kami berdoa bangsa kami kuat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat yang daripada Bapa Surgawi kami ucapkan atas bangsa Indonesia, damai sejahtera, kesejahteraan, kesehatan, kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada perkara-perkara kuasa kegelapan yang mengambil bagian dalam bagian perkara-perkara ini, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami gereja Tuhan bersepakat, kami ambil otoritas dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan, kami batalkan, kami hancurkan semua rancangan-rancangan itu. Jika dalam perkara-perkara ini ada rancangan-rancangan yang mau mengganggu dan melemahkan otoritas pemerintah yang Tuhan sudah tetapkan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut semua rancangan-rancangan itu, kami batalkan semua rancangan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa Tuhan tolong perekonomian bangsa Indonesia ya Bapa, yang banyak yang harus ditanggung, vaksinasi Tuhan, penanganan COVID Tuhan. Bapa, kami berdoa ekonomi Indonesia kuat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua usaha-usaha Tuhan, semua perusahaan-perusahaan kuat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan hikmat Tuhan untuk otoritas Tuhan, untuk para menteri Tuhan, untuk presiden, wakil presiden, para legislator ya Bapa, yang membuat keputusan-keputusan di pusat, juga yang di tingkat provinsi Tuhan, kabupaten kota ya Bapa. Tuhan berikan hikmat Tuhan, pakai anak-anak Tuhan yang ada di sana Tuhan, untuk memberikan suara ilahi bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu di Palangkaraya Bapa di surga, kesatuan tubuh Kristus itu terjadi terus Tuhan, ada keharmonisan di antara anak-anak-Mu, antara tubuh Kristus satu dengan yang lain Tuhan. Sekalipun hari-hari ini Tuhan kami terpisah Tuhan, bahkan dalam satu kelompok pun terpisah karena pandemi, kami harus social distancing, tapi Bapa kami percaya Roh Kudus punya cara yang lebih dahsyat lagi Tuhan, untuk mempersatukan hati gereja-Mu Tuhan di kota Palangkaraya ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua roh-roh pemecah yang mau membuat perpecahan di antara tubuh Kristus di kota ini, kami patahkan, kami batalkan semua rancangan-Mu, kami cabut, kami buang, tinggalkan kota Palangkaraya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Bapa di surga. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan-tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa surgawi. Bapa, Engkau Jehovah Jireh, Allah penyedia sempurna bagi kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah menerima dengan penuh semua berkat-berkat rohani itu Tuhan. Saat Engkau menugaskan kami Tuhan untuk kami tinggal di bumi ini menjadi saksi-Mu, Bapa, Engkau punya rancangan yang dahsyat untuk kami, dan Engkau sendiri akan mencukupkan Tuhan segala yang kami perlukan. Oleh karena itu kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut dan ragu Tuhan, karena Tuhan Engkau Jehovah Jireh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita, dengan iman kami mau melangkah, meraih, menerima semua bagian berkat yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Kami terima semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa Jehovah Jireh dalam nama Tuhan Yesus, melalui usahamu, melalui pekerjaanmu, memenuhi lumbung-lumbungmu, dalam studimu, dalam pelayananmu, dalam rumah tanggamu, dalam nama Tuhan Yesus. Berkat kesehatan mengalir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sakit penyakit dari keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib kami sudah sembuh, gerejamu sembuh sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan Bapa, Engkau yang mengutus kami untuk jadi saksi juga, bahwa kami juga untuk
membagikan Tuhan, kasih Tuhan, memberkati orang-orang lain Tuhan yang ada sekeliling kami, bahkan yang jauh sekalipun Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama yang cinta Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, ibadah selesai. Shalom. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Iya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Oh iya, Tuhan berkati Eli. Tuhan berkati Kak Nur, Bang Robert, Roni, Nemi, Kak Icut, Tuhan berkati. Mama Andre, Eeng, Shirley, Norde, Dewi, Teguh, Bang Beri, Kak Atta, Tuhan berkati. Izin keluar dulu, Kak. Oke.